Oke, langsung saja kita lanjutkan lagi alur cerita spoiler episode 107 part selanjutnya. Setelah Xiao Yan keluar dari kamar, dia bertemu dengan Tang Huo'er yang dari kemarin telah menunggu. Kemudian Tang Huo'er langsung membawa Xiao Yan ke sebuah aula besar. Ketika mereka masuk, sudah ada begitu banyak murid bersenjata dari lembah api terbakar. Tatapan Xiao Yan sejenak menyapu aula. Tang Zhen duduk di kursi pemimpin, di sampingnya ada dua tetua mengapit. Yan Xiao memberi salam kepada kepala lembah Tang. Teman muda Yan Xiao, bagaimana pemulihanmu? Mata Tang Zhen menyapu Xiao Yan. Senyum di wajahnya juga meningkat saat dia bertanya. Terima kasih atas perhatianmu. Aku baik-baik saja. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Kamu adalah Yan Xiao yang menginginkan 3 perubahan misterius api langit bukan? Suara tua acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Mata Xiao Yan melirik dan itu suara pria tua yang duduk di samping Tang Zhen. Dia kemudian perlahan mengangguk. Aku adalah tetua ketiga lembah api terbakar, Wu Chen. Meskipun kamu telah membantu kepala lembah menyempurnakan pil bodhisattva api. Namun, 3 perubahan misterius api langit tidak akan lolos keluar kalau tidak sesuai dengan aturan. Seperti yang diharapkan, Xiao Yan tertawa dingin dalam hatinya. Dia tahu bahwa masalah ini tidak akan berjalan dengan lancar. Tetua ketiga, aku telah berjanji pada teman muda Yan Xiao. Apakah kamu mencoba untuk membuatku menelan kata-kataku sekarang? Wajah Tang Zhen tenggelam saat dia bertanya. Peraturannya sudah mati, sementara orang-orang masih hidup. Aku adalah kepala lembah. Jangan bilang padaku bahwa aku bahkan tidak memiliki otoritas sedikit ini. Tang Zhen berbicara dengan samar. Kepala lembah, mohon jangan marah. Tetua kedua di samping perlahan membuka mulutnya. Dia tiba-tiba melirik ke arah Xiao Yan. Teman muda yang bernama Yan Xiao ini, pada akhirnya belum mengungkapkan wajah aslinya. Jangan bilang padaku bahwa kepala lembah ingin menyerahkan 3 perubahan misterius api langit pada seseorang yang latar belakangnya tidak diketahui. Tang Zhen juga kaget mendengar kata-kata ini. Dia segera mengerutkan kening. Dengan penglihatannya, dia secara alami telah melihat upaya Xiao Yan untuk sengaja menyembunyikan penampilannya. Tetua kedua telah melebih-lebihkanku. Hal yang wajar jika aku memiliki lapisan perlindungan lain saat berkeliaran. Karena tetua kedua tidak menyukainya, aku akan menghapus penampilanku. Xiao Yan sedikit tersenyum. Tangannya mengusap wajahnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Segera, semua orang yang hadir, termasuk Tang Zhen, terkejut ketika mereka melihat Xiao Yan yang lebih muda. Tetua kedua menatap tajam ke arah Xiao Yan. Matanya menyipit. Sesaat kemudian dia tiba-tiba berkata, sebelumnya, aku secara kebetulan melakukan perjalanan ke wilayah utara dataran tengah. Baru-baru ini, keributan terbesar di wilayah utara terkait dengan dendam antara seorang pemuda yang tak dikenal dan paviliun angin petir. Terlebih lagi, pemuda ini telah menyerang gunung petir sendirian, mengalahkan Feng Qing'er dan pergi. Tetua kedua mengabaikan ekspresi Xiao Yan sambil terus berbicara sesuka hatinya. Pemuda itu bernama Xiao Yan. Tetua kedua berbicara sambil tertawa lembut. Aku berpikir bahwa Xiao Yan dan Yan Xiao harusnya satu dan sama bukan? Semua orang di aula segera terkejut ketika mereka mendengar kata-kata tetua kedua. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah dalam menghadapi banyak tatapan terkejut. Dia hanya melirik tetua kedua. Aku memang Xiao Yan, tapi apa hubungannya dengan ini? Yang aku lakukan hanyalah mengganti namaku. Kemudian, tatapan Xiao Yan beralih pada Tang Zhen. Kepala lembah Tang, aku telah datang ke sini untuk 3 perubahan misterius api langit. Tolong katakan sesuatu. Jika kamu juga merasa bahwa teknik ini adalah rahasia, yang kamu butuhkan adalah mengucapkan kata, dan Xiao Yan akan segera pergi. Tenang, aku pasti akan menepati janjiku. Tang Zhen melambaikan tangannya. Ekspresinya perlahan menjadi dingin saat dia melirik kedua tetua di sampingnya. Aku sudah memutuskan tentang masalah ini. Kalian berdua tidak perlu menyulitkan Xiao Yan. Menurut peraturan lembah, murid inti dapat memperoleh 3 perubahan misterius api langit setelah melewati tes. Oleh karena itu, jika Xiao Yan mampu melewatinya, tidak akan ada lagi keberatan dari yang lain. Siapapun yang tidak patuh akan dihukum sesuai dengan aturan lembah. Suara Tang Zhen mengandung ketegasan di bagian akhir. Dua tetua saling bertukar pandang. Setelah ragu sejenak, tetua kedua akhirnya menggertakkan giginya dan berkata,
Masalah ujian murid inti selalu dirancang oleh Dewan Tetua. Karena masalah ini terlalu serius, aku secara pribadi yang akan menjadi penguji. Aula besar segera sedikit sunyi setelah kata-kata ini terdengar. Puncak level Douzong, jika dia menjadi penguji, itu akan tampak seolah-olah mereka adalah pengganggu. Tidak disangka, tetua kedua dapat mengucapkan kata-kata seperti itu. Tang Zhen dengan samar tertawa. Suaranya terdengar mengandung ejekan. Jika kepala lembah merasa bahwa tetua kedua tidak sesuai untuk bertindak, izinkan aku untuk melakukannya. Dikabarkan bahwa Xiao Yan bahkan berhasil membunuh tetua paviliun angin petir utara. Aku pikir, dia memiliki kartu truf yang kuat. Itu seharusnya bukan tugas yang mustahil 10 pertukaran denganku. Tetua ketiga Wu Chen perlahan membuka mulutnya. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening saat melihat Wu Chen. Kekuatannya sebanding dengan Fei Tian yang berada di level Douzong bintang 8. Kepala lembah Tang, karena tetua ketiga Wu Chen bersikeras menjadi penguji, kita akan melakukan apa yang dia katakan. Tempat ini terlalu kecil, kita akan memulai tes di luar. Setelah itu, Wu Chen memimpin berjalan keluar dari aula. Di sebuah lapangan luas di luar aula, sudah banyak para murid serta tetua yang telah berkumpul, tentunya ada Tang Zhen serta putrinya Tang Huo'er. Saat ini, Xiao Yan telah berdiri di tengah lapangan, ekspresinya tenang, tetapi Douqi di tubuhnya mulai perlahan melonjak. Tatapannya menatap Wu Chen di satu sisi. Sementara itu, Wu Chen dengan lembut maju selangkah. Douqi yang luar biasa megah, merah menyala melonjak keluar dari tubuhnya. Apakah kamu siap? Xiao Yan dengan lembut mengambil 2 langkah mundur. Segera, dia memberi isyarat dengan tangan kanannya dan berkata, "Serang." Wu Chen tertawa terbahak-bahak, dia melangkah maju dan tubuhnya langsung menghilang. Xiao Yan menyipitkan matanya, cahaya perak dengan cepat melonjak di bawah kakinya dan tubuhnya langsung bergetar. Boom! Tinju merah api Wu Chen muncul dengan cara yang aneh, namun tinjunya hanya menabrak bayangan. Bayangan, ini seharusnya gerakan 3000 petir kan? Wajah Wu Chen tidak menunjukkan perubahan sedikitpun setelah pukulannya sia-sia. Tubuh Xiao Yan baru saja muncul di sekitar beberapa puluh meter, namun suara angin dengan cepat menerjang di sebelah kirinya. Bergerak ke kanan, telapak tangan merah menyala segera menyapu dadanya. Tapak angin murni. Sebelum Xiao Yan bisa dengan cepat mundur menghindari tapak besar, sebuah teriakan kecil tiba-tiba terdengar. Boom! Tapak tangan berbalik dan menabrak pinggangnya. Tubuh Xiao Yan langsung terbang mundur, memaksanya untuk berguling-guling di udara. Jejak darah samar hadir di sudut mulutnya. Menggosok jejak darah di sudut mulutnya. Glaze Lotus Heart Flame dengan cepat melonjak dan menelan kekuatan tersembunyi yang memasuki tubuhnya. Setelah itu, dia menatap Wu Chen dan tertawa. Lagi, Wu Chen terkejut ketika dia melihat Xiao Yan. Tapak angin murni adalah teknik tertinggi lembah api terbakar. Sepertinya, aku juga perlu sedikit lebih serius. Segera, tangannya yang besar dan merah menyala juga menjadi lebih cerah. Pada saat yang sama, nyala api seperti Douqi perlahan melonjak dari bawah kedua kakinya. Aku ingin melihat apakah gerakan 3000 petir lebih kuat daripada langkah batu penghancur langit dari lembah api terbakar. Segera, kaki kanan Wu Chen, yang tertutup api, tiba-tiba menginjak tanah dan menghilang. Gerakan 3000 petir Xiao Yan dilepaskan hingga batasnya dan menimbulkan beberapa bayangan. Boom! Sosok manusia merah menyala dengan kejam menabrak bayangan dan bayangan segera hancur. Tanpa menunggu, ledakan sonik sekali lagi menyebar, sosok manusia merah menyala seperti roket naik ke udara. Dalam sekejap, dia sudah muncul di depan Xiao Yan. Kecepatan yang luar biasa, ekspresi Xiao Yan berubah saat dia melirik sosok merah, yang mendekat dalam sekejap. Penguasa hitamnya dengan cepat muncul dan langsung menebas. 6 penguasa mengaliri tubuh, 6 api bersama. Tangan besar merah menyala Wu Chen dengan kejam menabrak penguasa, sementara Douqi-nya melonjak. Boom! Kekuatan gelombang tabrakan menyebar melalui udara dengan cara seperti kilat. Setelah itu, kedua sosok terbang mundur, akhirnya, mereka bertabrakan dengan tembok yang menjulang di sekitar aula. Boom! Dinding di belakang Xiao Yan membentuk lubang besar. Dia mengeluarkan batuk lembut sebelum perlahan mengangkat kepalanya dan menggosok jejak darah di sudut mulutnya. Lagi, Xiao Yan melangkah maju. Suaranya sekali lagi bergema. Tubuh Wu Chen juga dengan lembut melayang turun dari langit.
Kakinya dengan keras menginjak tanah. Teknik Doumu tidak buruk, itu sangat kuat. Namun, kesenjangan antara kekuatan kita terlalu besar. Jika kamu hanya memiliki keterampilan ini, sepertinya kamu tidak akan dapat bertahan dari 5 pertukaran tersisa. Suara Wu Chen baru saja terdengar saat kakinya sekali lagi dengan kasar menyerbu ke depan. Xiao Yan refleks menggunakan gerakan 3000 petir, namun meskipun begitu, cakar Wu Chen masih mampu meraih tubuhnya, merobek pakaiannya dan menyebabkan bekas darah muncul. Tubuh Xiao Yan bergegas mundur sekali lagi, dia sejenak melirik tubuhnya. Ada 5 bekas luka darah di sana, ditutupi dengan warna hitam pekat. Jelas dia telah terluka oleh tapak angin murni Wu Chen. Memang ada terlalu banyak kesenjangan antara mereka. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar aku akan kesulitan bertahan tanpa menggunakan api teratai amarah Buddha. Kali ini, aku akan mengakhiri ini sepenuhnya. Mata Wu Chen dengan tenang memperhatikan Xiao Yan. Kakinya sekali lagi terangkat sebelum tiba-tiba menembak. Xiao Yan dengan cepat menarik mundur, dengan lambaian tangannya, pecahan batu menjadi bubuk yang menyebar, menyebabkan pandangan seseorang menjadi sangat kabur. Setelah itu, cahaya perak muncul saat dia melarikan diri. Kamu ingin melarikan diri? Tubuh Wu Chen tiba-tiba berbalik dan muncul di depan sosok itu dalam waktu singkat. Setelah itu, tangan besarnya dengan kejam menghantam punggung Xiao Yan. Kekuatannya yang besar membuat Xiao Yan terbang mundur, jatuh ke tanah 100 meter jauhnya. Tubuh Wu Chen sekali lagi bergerak dan sudah muncul di samping Xiao Yan. Setelah itu, dia meraih lehernya dan perlahan mengangkatnya. Akui kekalahan. Jika aku ingin membunuhmu, kamu pasti sudah kehilangan nyawamu. 9 pertukaran. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di udara yang membuat Wu Chen langsung terkejut. Sebelum dia bisa pulih, Xiao Yan, yang lehernya telah dia sambar sebelumnya, segera mengeluarkan ledakan dan menghilang. Aku memang telah meremehkanmu. Namun, masih ada 1 pertukaran terakhir. Aku pasti tidak akan menahan diri. Ekspresi kejam melintas di mata Wu Chen. Cahaya merah terang berulang kali melonjak keluar dari tubuhnya. Dia seperti dewa api yang turun. Dominasi tapak iblis api. Segera, tangan raksasa yang ditutupi oleh cahaya merah menyala dengan kejam menembak ke arah Xiao Yan. Mengangkat kepalanya, senyum dingin juga perlahan muncul di wajah Xiao Yan. Dia perlahan mengangkat tangannya. Setelah itu, sebuah teratai api 3 warna muncul di depan mata semua orang. Sementara itu, Wu Chen akhirnya mengungkapkan tampilan tak percaya untuk pertama kalinya. Kekejaman di matanya menjadi lebih intens. Dominasi tapak iblis api menyerang dunia. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat cahaya merah menyala melayang di atas kepalanya. Karena kamu tidak ingin memperbolehkanku memiliki waktu yang mudah, aku akan membuatmu membayar harga untuk itu. Tangan Xiao Yan tiba-tiba berayun dan teratai api 3 warna tiba-tiba menembak. Sementara itu, Wu Chen mengeluarkan raungan marah saat teratai api melesat. Segel dominasi iblis api. Segera, segel api merah misterius bersinar terang sebelum berubah menjadi cahaya yang mengejutkan, itu bergegas dengan cara seperti kilat. Boom! 2 kekuatan mengerikan bertabrakan, badai energi yang menakutkan menyebar, berputar cepat dengan kasar berayun pada tubuh Xiao Yan dan Wu Chen. Segera, keduanya mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuh mereka terbang mundur, menciptakan bekas luka sepanjang ratusan meter di tanah sebelum perlahan-lahan berhenti. Setelah keduanya dikirim terbang, badai energi yang menakutkan mulai meningkat. Api melonjak, menyebabkan suhu juga meningkat. Gelombang demi gelombang serangan energi terus menyebar dari badai. Wajah Tang Zhen menjadi sangat tegas. Tidak ada yang mengharapkan menjadi keadaan seperti ini. Hanya untuk sebuah tes, tetapi hal yang diciptakan seakan-akan berusaha menghancurkan seluruh lembah api terbakar. Segera, kaki Tang Zhen perlahan melangkah maju. Dalam sekejap, dia sudah muncul di depan badai energi. Jarinya dengan lembut memotong ruang kosong di depannya dan garis ruang yang sangat besar muncul. Pergi. Tangan Tang Zhen mengepal. Badai energi yang berputar dengan cepat, berangsur-angsur berhenti. Akhirnya, itu didorong kuat, sebelum dilemparkan ke dalam garis retak hitam gelap. Mata Tang Zhen menunduk saat dia berdiri di langit. Setelah itu, mereka berhenti di tempat di mana Xiao Yan dan Wu Chen mendarat. 10 pertukaran berakhir. Wu Chen, kamu telah kalah. Tang Zhen perlahan turun dari langit dan berbicara dengan suara lemah.
Wajah menyedihkan Wu Chen terkejut ketika dia mendengar suara Tang Zhen. Segera, dia menggertakkan giginya dengan enggan. Dia tidak berharap bahwa dia akan kalah pada generasi yang lebih muda. Sementara itu, Xiao Yan menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Ekspresinya samar-samar mengandung pucat. Saat ini, teratai api tiga warna tidak dapat melakukan apapun pada Dozong Bintang 8. Dengan kata lain, dia harus punya metode lain untuk menangani ahli di level ini di masa depan. Mata Tang Zhen meluncur pada Xiao Yan. Dia tersenyum sedikit dan suaranya menjadi sedikit lebih ramah. Karena Wu Chen telah kalah, sesuai aturan, 3 perubahan misterius api langit seharusnya menjadi milikmu, selamat. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata Tang Zhen. Terima kasih, Kepala Lembah Tang.